Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia UPI Show. UPI Show tayang di kanal YouTube UPI Show dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa UPI Show, tim UPI Show saat ini berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bersama dengan Ketua KONI Makassar, Ketua Ahmad Susanto Daeng Buang. Lengkap ya, lengkap. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah. Pak Syukurlah, alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Harus sehat karena Ketua KONI kan harus sehat. Pemirsa UPI Show, Ketua KONI Kota Makassar adalah tamu yang istimewa bagi Kabar Makassar karena beliau ini adalah peraih Kabar Makassar Award tahun 2023. Yang juga adalah salah satu bagian dari gerakan edukasi peradaban untuk Indonesia Emas 2045. Tetapi kita akan mengorek soal jabatan beliau nih sebagai Ketua KONI Makassar. Pak Ketua, apa sih yang berbeda dari Porkot KONI Makassar kali ini? Iya. Langsung ini? Langsung kita. Iya, jadi salah satu agenda besar ya, agenda resmi penyelenggaraan keolahragaan secara berjenjang itu, kalau kita mulai itu dari tingkat Olimpiade, kemudian turun ke bawah Asian Games, kemudian SEA Games, kemudian Pekan Olahraga Nasional atau biasa kita sebut dengan PON, kemudian turun lagi menjadi Pekan Olahraga Provinsi, dulu namanya Porda, sekarang Pekan Olahraga Provinsi, dan ke bawah itu Pekan Olahraga Kota. Nah, tahun ini event 4 tahunan dan merupakan multi event terbesar di setiap tingkatan tersebut. Khusus kita di Kota Makassar, tahun ini adalah penyelenggaraan yang ke-8. Ya, penyelenggaraan yang ke-8. Dan memang tahun ini agak berbeda kita buat konsepnya, desainnya dengan pelaksanaan sebelumnya. Sangat banyak perbedaan. Jadi pertama dari segi visinya dulu. Jadi tujuan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Kota ini, ya, ini kita lebih luaskan, lebih melompati target-target kita, ya. Kalau dulu itu Porkot itu sekedar untuk menciptakan atlet PON, atlet Porda ya, untuk memperkuat Kota Makassar ke ajang Pekan Olahraga Provinsi. Tahun ini kita coba melompati target itu, bahwa kita tidak lagi berpikir bahwa Pekan Olahraga Kota ini didesain, dirancang tidak lagi hanya sekedar menghasilkan atlet untuk memperkuat Makassar di tingkat provinsi, karena selalu saya katakan di mana-mana bahasa saya itu sudah kewajiban. Juara Pekan Olahraga Provinsi itu kewajiban buat Kota Makassar. Maka kita melompati proses itu. Maka tahun ini kita mengambil tema atau tagline-nya cetak juara Makassar untuk Indonesia. Ini adalah sebuah mindset berpikir pengolahan olahraga bahwa atlet yang lahir dari Pekan Olahraga Kota ini jangan berpikir untuk menjadi atlet provinsi. Berpikirlah untuk menjadi atlet nasional yang memperkuat merah putih, memperkuat Indonesia di kancah dunia dan internasional. Itu visi besarnya Kakak Upi. Iya. Agendanya itu kan di Oktober ya? Oktober. Tanggal 20 sampai 28. 20 sampai 28. Menarik karena fokusnya itu bukan untuk bagaimana capaian atletnya Pak Ketua itu bisa bertarung di level provinsi, tapi dia bertarung di level nasional bahkan internasional.
apa yang hendak dicapai oleh seorang Pak Ketua itu sehingga kemudian ingin menjadikan Makassar itu loncatannya itu 2 kali Ya. dari capaian-capaian sebelumnya. Ya. Jadi mengurus olahraga ini ya tidak hanya ini banyak bagian di dalamnya. Ya. Tidak hanya sekedar menghadirkan sebuah kompetisi, event atau pertandingan, tetapi di era kami ini di pengurusan KONI Kota Makassar ini kita memang buat berbeda semuanya. Ya. Pertama dari kemasan, dari tampilan yang lebih digitalisasi, lebih kekinian, kemudian kualitas kompetisinya tentu kita tingkatkan mutu kualitasnya. Ya. Kemudian output yang kita rancang tadi itu dengan kompetisi yang berkualitas tadi itu, ya standarisasi, kemudian peralatan, training efektif dan sebagainya itu adalah standar nasional karena memang kita mempersiapkan atlet kita untuk menjadi atlet nasional dan representasinya adalah di pelaksanaan Pekan Olahraga Kota ini. Ya. Maka seluruh desainnya kita buat berbeda, baik itu desain, tampilan, kemasan, kemudian kualitas pelaksanaan itu semua ada ukurannya, ada indikatornya. Jadi Ada berapa berbeda cabang memang. Pak Ketua Ya. di Porkot tahun ini? Tahun ini ada 42 cabang olahraga. 42 cabang. 42, ya. Dengan jumlah atlet? Dengan jumlah atlet, ya saya jelaskan dulu 40 cabang olahraga itu 27 yang kompetisi, 10 yang eksibisi dan sisanya itu ada expo. Jadi kita ada olahraga-olahraga yang selama ini tidak dikenal di masyarakat, maka kesempatan Pekan Olahraga Kota ini untuk memperkenalkan bahwa ada yang namanya misalnya petangkue, pasti baru dengar gitu. Ini Kak Kobi pasti baru dengar juga. Apa ini. Ada dan macam-macam yang lain ya. Ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan seperti itu. Ada 42 dengan klasifikasi tadi itu dan jumlah atlet kita ya, yang akan bertanding ini sampai hari ini data input masuk di aplikasi pendaftaran dari kontingen kecamatan itu sudah mencapai angka di sekitar 6.000 atlet yang siap bertanding dan kita perkirakan bahwa partisipan stakeholder olahraga itu yang terlibat di dalam kegiatan ini kurang lebih sebanyak 15.000 orang yang berputar. Di situ ada pelatih, ofisial, kemudian pengurus kontingennya, termasuk supporter di dalamnya. Jadi mungkin di venue-venue itu yang sudah kita tetapkan pasti akan banyak. Venue-nya di Makassar semua. Nah, inilah yang berbeda juga lah dengan Pekan Olahraga sebelumnya. Pekan Olahraga sebelumnya itu cenderung dia pada venue-nya masing-masing. Nah, dengan geografis venue di Makassar ini sulit untuk membuat sebuah kompetisi multi event yang terfokus. Karena misalnya GOR ada di Sudiang, kemudian lapangan sepak bolanya ada di Kerbosi, bulu tangkisnya ada di Antang. Ini kan terlalu jauh. Maka tahun ini kita konsep semua terpusat. Paling tidak ada 3 titik besar di sini. Pertama di Anjungan, Pantelosari. Di situ ada beberapa venue yang kita bikin. Mulai venue tinju, ada sekitar 7 cabang olahraga di situ. Tinju, karate, pencaksilat kita buatkan venue-nya. Kemudian yang kedua di Kerbosi juga begitu. Di Kerbosi hampir semua bela diri di luar itu terpusat di situ. Termasuk volley dan sebagainya. Kemudian yang banyak juga di UNM. Di FIK UNM, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM. Di situ ada panahan, ada macam-macam di situ. Dan yang lain itu saya kira tidak banyak venue-venue yang tidak mungkin kita bikin lapangannya. Misalnya sepak bola tetap masih lapangan bola, futsal tetap di indoor dan sebagainya. Jadi tahun ini cenderung agak terpusat. Kenapa demikian? Khusus di Anjungan Losar juga itu kita ada kampung atlet ya. Kampung atlet itu ada UMKM di situ, ada edukasi olahraga, ada expo. Jadi nanti ada juga peralatan. Kita kerjasama dengan UNM, semua peralatannya akan dibawa keluar ya. Jadi itu diexpokan di situ dan masyarakat bisa mencoba, bisa tes kekuatan endurance-nya, bisa tes massa ototnya dan bisa mengukur usia biologisnya. Ya kira-kira kakak Upi ini misalnya umurnya ternyata setelah dites lebih muda daripada umur biologisnya. Jadi Pak Ketua, kita melihat bahwa Porkot ini, Kota Makassar ini
bukan aja sekadar ajang olahraga jadinya, karena ini tempat berkumpulnya ribuan masyarakat Kota Makassar, atletnya, masyarakatnya, dan tentu pendukung-pendukungnya yang akan banyak. Apa yang dipersiapkan panitia, khususnya KONI Kota Makassar sendiri dalam menghadapi event yang begitu besar. Jadi saya pikir eventnya bukan sekedar seremoni semata ya, tapi ada tujuan-tujuan yang dicapai tadi. Nah tentu kita ingin tanya, mungkin pemirsa juga ingin juga tahu persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh Pak Ketua di dalam mengantisipasi membludaknya orang datang di venue-venue yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi tahapan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota ini adalah perjalanan yang panjang. Kita mulai dengan di bulan 12 kemarin yang namanya Malam Juara, sekaligus Malam Juara itu pemberian bonus untuk peraih medali Porda di Senja dan Bulukumba waktu itu, sekaligus melaunching Pekan Olahraga Kota ini di bulan 12. Bulan 1 sudah masuk persiapan. Kita mulai secara administratif, legal standing dan sebagainya, SK. Kemudian pembuatan THB, Technical Handbook, yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing cabang olahraga. Pembentukan technical delegate, kemudian Korcam KONI di kecamatan mulai menjaring atlet, seleksi, kemudian TC efektif, persiapan-persiapan kontingen, kemudian mulai menginput registrasi data secara aplikasi, karena semua kita pakai aplikasi ini. Kemudian masuk ke tahapan-tahapan kita launching pelaksanaan kegiatannya kemarin di Moratu Indah, satu-satunya event olahraga yang dalam mall. Ini pendekatan sport tourismnya ada, dan lebih mendekatkan masyarakat kepada olahraga kepada masyarakat. Nah, kemudian nanti akan lanjut kepada persiapan-persiapannya, ada BIMTEK kepanitiaan, kemarin sudah apel kesiapan panitia, kemudian ini mau kirap obor 15 kecamatan. Tanggal berapa itu? Mungkin dimulai di hari Jumat. Nah, besok ada rapat lintas sektor dengan semua SKPD Kota Makassar, kepolisian, dinas kesehatan, dinas perhubungan untuk mengantisipasi dan mematangkan persiapan skala teknis terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota ini. Sisi keamanan, sisi kenyamanan, sisi kualitas kompetisi, dan sektor-sektor yang lain yang mendukung itu besok ini ada pertemuannya dan tahapan-tahapan yang lainnya. Nah, jadi artinya pemirsa Bisu, persiapan dan antisipasi untuk terselenggaranya pesta olahraga akbar di Kota Makassar bertajuk Pekan Olahraga Kota Makassar tanggal 28 Oktober itu tinggal menghitung hari. Dan di segmen ini apa yang disampaikan seorang Pak Ketua kepada masyarakat, kepada atlet, dan juga kepada para pihak yang akan ikut terlibat dalam Porkot itu? Mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan. Pekan Olahraga Kota tahun ini adalah sebuah representasi untuk menghadirkan prestasi buat Kota Makassar secara berjenjang, tergambar mulai dari pembinaan usia dininya, pembinaan terintegrasinya, kualitas pelaksanaan eventnya, kemudian capaian-capaian yang lain. Kita ingin olahraga di Makassar ini menjadi sport tourism, menjadi sport industri, kemudian menjadi lifestyle gaya hidup masyarakat. Nah, sekaitan dengan itu, mari kita dukung Pekan Olahraga Kota ini. Kita datang mulai pembukaan sampai pelaksanaan pertandingan, berikan dukungan, ajak keluarga ajak kenalan-kenalan untuk mau menjadi atlet, karena atlet ini akan menjadi sebuah profesi yang baik di masa yang akan datang dengan jalan-jalan regulasi yang sudah kita siapkan ke depan. Dan kita berharap setelah selesai Pekan Olahraga Kota ini ada satu tujuan besar yang kita mau capai, bahwa olahraga itu harus hadir sebagai mitigasi sosial yang memberikan efek dampak perubahan atau transformasi energi yang selama ini energi negatif masyarakat menjadi energi yang positif dengan olahraga ini. Dari kegiatan-kegiatan itu sebetulnya tujuan besar dari yang kita mau capai. Bagaimanapun kondisi ekonomi keluarga, kita harus sekolah, dan itu yang saya bawa terus sampai hari ini. Kalau saya datang dia tahu Miko tidak ada makanannya anak ini. Ini masih hidup gurunya itu? Masih. Sekarang dia pindah ke Bone, dulu ngajar di Makassar, sekarang pindah ke Bone, namanya Pak Herman. Nah, saya kira semua orang itu pasti punya keinginan untuk masuk di legislatif atau eksekutif.